wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Hari ini kita bisa berjumpa dalam acara pengabdian kepada masyarakat Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta dengan tema dengan judul sosialisasi prinsip-prinsip syariah dalam transaksi online di marketplace di Pondok Pesantren Modern Al-Izzah Surakarta. Puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah kita akan mendapatkan syafaat karena kita melanjutkan misi kenabian dengan berakhlakul karimah dan menuntut ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Karena menuntut ilmu adalah kewajiban bagi muslim dan muslimat sekalian. Hari ini kita akan bersama-sama belajar, sharing, tukar pikiran, dan mencari apa yang lebih bermanfaat dalam kehidupan kita. Kami tim pengabdian masyarakat UIN Raden Mas Said akan menyampaikan materi yang insya Allah hari ini kita akan bersama beliau Ustadz Kiai Mas Jupri SAKM Hum. Beliau ini adalah alumni dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan magisternya di Universitas Muhammadiyah Surakarta dalam bidang ekonomi, ilmu hukum atau hukum ekonomi. Beliau saat ini sebagai sekretaris jurusan hukum ekonomi syariah, sekaligus juga beliau adalah Dewan Pengawas Syariah di salah satu BBRS yang terkenal di Surakarta. Jadi beliau adalah Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Syariah. Maka beliau sangat tepat untuk membawakan tema kita tentang sosialisasi prinsip-prinsip syariah atau muamalah dalam transaksi atau di marketplace secara atau transaksi secara online di marketplace yang akan kita laksanakan. Adik-adik, teman-teman siswa atau santri, insya Allah kita nanti bagi dua paruh waktu. Yang pertama pemaparan dari pakar kita Bapak Mas Jupri selama 30 menit. Nanti selanjutnya kita akan dialog sekitar 30 menit. Nanti setelah itu ada penguatan dari tim pengabdian masyarakat. Perlu kami sampaikan sebagai pengantar bahwa Fakultas Syariah itu mempunyai 4 program studi. Yang pertama adalah hukum ekonomi syariah. Profil lulusannya adalah sebagai hakim, sebagai advokat atau lawyer, menjadi Dewan Pengawas Syariah, atau konsultan hukum ekonomi syariah, serta peneliti muda. Tentunya juga seperti yang terpapan di Sabta Jiwa Santri Al-Izzah, yaitu mempunyai jiwa wirausaha, yaitu menjadi socio-entrepreneur. Itu profilnya. Kemudian yang kedua, prodi hukum keluarga Islam.
sama profilnya menjadi hakim di pengadilan, kemudian menjadi advokat atau lawyer, kemudian menjadi penghulu atau pegawai pencatat nikah, dan menjadi konsultan hukum serta menjadi entrepreneur. Yang ketiga, prodi hukum pidana Islam. Profil lulusannya menjadi hakim, juga menjadi konsultan hukum dan menjadi advokat serta jaksa, dan juga menjadi wirausaha. Yang keempat itu prodi hukum bisnis. Ini menjadi hakim, menjadi bisnismen, menjadi ahli di dalam hukum bisnis. Dan ketiga prodi, hukum ekonomi, hukum pidana Islam, hukum keluarga Islam, itu gelarnya empat-empatnya adalah sarjana hukum. Dan tiga prodi yang tadi saya sebutkan adalah akreditasinya unggul. Artinya bahwa prodi yang unggul itu Anda bisa mengakses semua jenis beasiswa, baik itu yang diselenggarakan oleh negara maupun diselenggarakan oleh swasta. Apalagi kami juga punya program TAFID, bisa ada beasiswa TAFID dan ada kelas internasional. Nanti silahkan Anda, adik-adik yang ingin punya minat untuk menjadi hakim, menjadi ahli hukum, menjadi profesional hukum, bisa mendaftar di Fakultas Syariah. Dan yang terakhir itu prodi hukum bisnis, prodi baru yang mengembangkan hukum bisnis. Nanti biasa silahkan adik-adik yang berminat nanti sudah kelas 3 bisa melanjutkan di UIN Raden Mas Said. Tersedia banyak program beasiswa yang bisa dinikmati dengan syarat panjenengan adalah lulus di seleksi mahasiswa. Demikian juga untuk ustadz-ustadzah yang ingin melanjutkan di UIN Raden Mas Said juga dipersilahkan. Ada program S2 Hukum Ekonomi Syariah, ada pendidikan Islam, ada macam-macam. Silahkan bisa memilih yang paling sesuai dengan minat untuk mengembangkan karir. Seperti tadi pimpinan pondok kita Bapak Dr. Haji Sunario Putro, MPD, beliau juga alumni UIN Raden Mas Said dari S1, S2, S3. Sudah terbukti melahirkan adik-adik ini ya. Baik, saya persilahkan kepada narasumber kita Bapak Mas Jupri untuk menyampaikan materi selama 30 menit. Nanti kita lanjut dengan berdiskusi atau tanya jawab. Adik-adik siapkan, materinya sudah ada. Kalau perlu catatan dicatat. Karena qayyid suyudaka bil khibalil wathiqah. Ilmu itu kalau tidak dicatat akan kabur. Supaya abadi, dicatat, ditulis, dan besok ketika Anda sudah menjadi ahli atau ingin mendalami, bisa dibuka catatannya kembali. Saya persilahkan Bapak Mas Jupri SAG MHUM. Terima kasih Pak Direktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillahilladzi amara bina wa tama alaina nimatahu wa nubilana isamatina asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Yang menghormati pimpinan Pondok Al-Izah Bapak Haji Sunario, yang Haji Sunario tadi. Kemudian yang menghormati tim pengabdian masyarakat Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta, dan yang kami banggakan para santriwati Pondok Pesantren Al-Izah Surakarta. Pertama, marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita kata di kalimat hamdalah. Alhamdulillah. Sehat ya? Ya, senangnya harus habis berarti sehat semua. Ya. Alhamdulillah, ini yang perlu kita syukuri, karena sehat itu adalah nikmat yang paling luar biasa.
Cuma kadang kita tidak sadar bahwa itu adalah nikmat yang tidak terhingga yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita diberikan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa bisa bersyukur dan mensyukurinya. Keduanya Rasulullah semoga senantiasa berlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kalian termasuk adalah hamba-hamba yang tidak kikir. Karena salah satu hamba yang kikir adalah ketika asma Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut tidak menjawabnya. Tapi alhamdulillah kalian ketika sudah menjawab saya sebutkan langsung menjawab. Insyaallah dengan kita senantiasa beribadah atas sunnah-sunnah Rasulullah dan senantiasa bersolawat atas beliau, kita berharap mendapatkan syafaatnya, yakni syafaatul ummah fil yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, tadi saya sudah dikenalkan, ya saya akan hanya sharing ya, ini sharing saja untuk membahas terkait dengan kegiatan aktivitas yang sekarang ini adalah semua orang bisa melaksanakan, yakni dengan sebuah transaksi yang di sana adanya media yang digunakan, yakni adalah media elektronik yang dikenal dengan online. Sekarang semuanya dengan perkembangan teknologi ini akan memberikan dampak positifnya. Salah satunya adalah kita diberikan kemudahan, kemudian kita senantiasa bisa melakukan sesuatu itu dengan praktis. Kemudian perkembangan teknologi ini juga mencakup merambah semua lini kehidupan kita, termasuk adalah dalam sebuah ekonomi. Kalau dulu itu namanya jual beli di mana? Di toko, di pasar, gitu ya. Ini adalah jual beli yang tradisional. Namun seiring dengan perkembangan zaman, teknologi berkembang, maka konsep jual beli tidak lagi face to face bertemu satu tempat ke tempat lain, tapi bisa menggunakan teknologi. Ya, ini adalah dengan salah satunya adalah dengan cara online. Namun sebelum kita jauh melangkah ke sana, saya sambil jalan-jalan ya, karena nanti saya juga akan sekaligus memberikan doorpress untuk kalian. Saya siapkan. Cuma saya tadi salah fokus. Ya ternyata di sini audiennya perempuan semua. Padahal itu ada sarung. Tapi nggak apa-apa ya. Sarung juga bisa untuk pemulaan. Ya tapi nggak apa-apa. Nah, kita harus paham dulu bahwa agama kita agama Islam. Ya kita betul bersyukur kita dilahirkan di tengah-tengah keluarga Islam. Ya, dan kita patut kita syukuri. Karena kalau kita lihat bahwa berapa banyak orang-orang di sana tidak mengenal Islam, karena dia dilahirkan tidak dalam keluarga Muslim. Padahal kita tahu bahwa agama yang nanti pertama kali adalah diterima insya Allah adalah Islam. Tahu dalilnya? Siapa yang tahu dalilnya? Doorpress akan berjalan. Dalil yang menyatakan bahwa salah satu agama yang nanti diterima insya Allah hanyalah Islam. Ada yang tahu? Langsung ngacung kalau yang tahu. Orang umi ae ngacung. Kalian tadi ke Pak Naryo, wanita harus tangguh, percaya diri, rasa malu-malu. Ada nggak tahu? Nggak tahu lah, berarti lo silakan. Nah, perlu kita tahu bahwa Islam ini adalah memiliki ajaran yang komprehensif, yang sangat luas sekali. Maka salah ketika orang mengatakan Islam itu kayak ngurusi akhirat. Itu salah.
bahwa Islam sebagai rahmatan lil alamin itu adalah memberikan aturan-aturan, ya, memberikan ajaran-ajaran yang komprehensif sekali bagi manusia. Ya, kalau kita lihat secara umum bahwa dalam Islam itu ada 3 unsur pokok ajaran di sana. Pertama adalah akidah, ya, ada sebuah keyakinan, kepercayaan. Yang di sana adalah uluhiyah, ini adalah tidak ada zat yang patut kita sembah, yakni hanya Allah semata. Kemudian ada akidah, kepercayaan rububiyah. Kalau rububiyah, kalau tahu nggak? Tauhid rububiyah, kalian tahu? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tiada Tuhan yang patut kita sembah. Yakni Rabbun adalah yang mengirangi, ya, gitu ya. Rabbun itu pengirangi, ya. Itu yang menguasai alam. Kita yakin bahwa tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang memelihara, dan tidak ada yang menghancurkan dunia ini, hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian adalah asma atau asmaul husna. Ada berapa? Ada yang hafal? 1 dompres kalau hafal. Ayo, hafal Pak. Tak kasih spesial dompres yang paling besar. Ayo, asmaul husna. Ya, siapa? Ayo. Ya, ayo berdiri. Dompetnya adalah 1 jaket plus sajadah. Di situ aja nggak Pak? Nah, di situ aja. Ayo, ayo. Ya, lihat lagi. Oke, kita kasih applause. Ini hadiahnya. Silakan maju lah. Silakan. Kita sini kasih jalan. Foto. Ya. Ya, semoga bermanfaat. Baik, kita lanjut. Tadi ajaran yang pertama adalah akidah dalam Islam. Kemudian yang kedua, sebelum kita ke syariah, ini adalah ajarannya berkaitan dengan akhlak. Akhlak itu etika, tata krama, ya. Bagaimana kita ini adalah berinteraksi dengan Allah, berhubungan dengan Allah yang dikenal dengan hablum minallah. Kemudian berhubungan dengan manusia sama manusia adalah dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Karena kita ada kewajiban kepada alam ini adalah menjaga dan melihara. Kemudian yang ketiga, ini adalah syariah. Syariah ini fakultas yang ada di UIN Raden Mas Said. Ya. Tadi dikatakan ada tiga prodi. Salah satunya adalah
HES. HES ini panjangan dari apa? Hukum ekonomi syariah. Dan kasih satu nomor. Ya, silakan. Ya, tadi yang dijawab tadi. Ya, silakan. Jadi ada satu prodi, yaitu hukum ekonomi syariah. Ya, yang nanti akan mengkaji terkait dengan ekonomi yang berbasiskan syariah yang saat ini tadi ya. Nah, syariah di sini adalah apa? Kalau kita lihat di sini adalah sebuah aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala ya untuk mengatur kehidupan manusia. Nah, dalam konteks ini syariah senantiasa ada berisi tentang hukum. Ada kalanya menyangkut masalah hubungan manusia dengan manusia dengan Allah yang dikenal dengan ibadah ya. Cara adalah meliputi ada ibadah yang syariah, ibadah jama'i. Kemudian ada yang berkaitan dengan aturan-aturan yang berkaitan dengan manusia yaitu muamalah. Ya, ini ada kalanya muamalah ini, interaksi manusia ini ada kaitannya yang berkaitan dengan harta. Maka namanya adalah muamalah maliyah. Ya. Yang di sini ada kalanya hubungan manusia dengan manusia dalam harta, ada kalanya adalah sifatnya tijari. Tijari ini adalah mencari untung. Ya, tijari itu akal yang digunakan atau diterapkan, dilaksanakan yang sifatnya komersil. Maka di situ kita boleh mendapatkan keuntungan dari ini. Contohnya adalah jual beli. Ada syirka, menghasil, dan ada ijarah atau jasa ya, seperti itu. Kemudian yang ghairi maliyah, ya, yang ghairi maliyah ini adalah yang bukan tadi ya, yang tidak ada kaitannya dengan harta sebagai objeknya. Nah, kemudian yang maliyah tadi yang tijari komersil tadi ya, jual beli contohnya. Ya, kemudian ada syirka, menghasil, ujur ini adalah jasa atau ijarah. Kemudian ada yang ghairu tijari. Ghairu tijari ini adalah interaksi tentang harta, hubungan manusia dengan manusia yang objeknya harta, tapi orientasinya bukan komersil, tapi adalah sosial, ibadah. Maka di situ ada namanya ZIS. Panjangannya apa ZIS? Zakat, infak, dan sedekah. Kemudian ada hadiah, kemudian ada wakaf dan wasiat. Nah, ini adalah gambaran daripada ajaran Islam ini. Sekarang kita fokuskan kepada hukum-hukum yang berkaitan dengan muamalah, khususnya adalah yang objeknya harta, yang itu orientasinya komersil. Salah satunya adalah jual beli. Nah, tadi saya katakan bahwa seiring perkembangan zaman, jual beli ini tidak dilakukan tidak hanya secara face to face, hanya di pasar atau di toko, tapi seiring perkembangan zaman teknologi, maka jual beli dan prestasinya bisa diwakili oleh namanya teknologi. Ya, maka di sini biasanya jual beli ini akan dengan adanya teknologi ini, jual beli tidak harus kemana-mana, hanya dengan menggunakan HP kalian sudah bisa melakukan transaksi jual beli. Nah, bagaimana hukumnya? Ini kan pada masa Rasulullah kan belum ada. Katanya kalau pada masa Rasulullah ini tidak ada, maka itu sebagai bid'ah kalau kita lakukan di sini. Nah, maka di sini dalam konteks ibadah dan muamalah ini ada prinsip dasar. Ya, ada prinsip dasar. Kalau dalam ibadah ini adalah, siapa yang bisa baca dalam kaidah ibadah? Ada yang bisa baca dua? Silakan, Mbak siapa? Berdiri, Mbak. Ayo silakan. 1-12 menunggu. Ayo. Kaidah yang menyatakan bahwa di situ ada kebebasan dalam tidak boleh adanya kebebasan dalam beribadah.
ibadah itu harus sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Rasulullah, Allah dan Rasulullah. Ayo dibaca. Al-aslu fil ibadati haramun hatta yadullu ad-dalil ala tahrimi. Ayo, al-aslunya sudah betul. Bil ibadati sudah betul. Terus haramun sudah betul. Setelah kata ada an mutmarata di sana, ada an yang tersimpan. Sehingga fungsi an adalah apa? Menasobkan. Kalau sebelumnya ada awamin nasib, kemudian setelah itu adanya ad-dalilu, nah gitu kan ya. Kemudian berikutnya ada harfu jarin. Pada harfu jarin, maka wajib di sana adalah dibaca gimana bunyinya? Ala tahlilihi. Kemudian yang bawah, yang kedua sama sebenarnya. Al-aslu fil mu'amalati ibahatun hatta ayyadulla ad-dalilu ala tahrimi. Oke, tapi di situ tidak dibaca ya an-nya karena di situ tersimpan. Oke, kita beri applause untuk tugas kayaknya ini. Silakan diambil. Ya, semoga bermanfaat. Iya ya. Dulu. Ya baik. Berkaitan dengan apakah jual beli online ini adalah boleh atau tidak, maka kita menggunakan kaidah yang kedua. Al-aslu fil mu'amalati ibahatun hatta yadulla ad-dalilu ala tahrimihi. Jadi adanya perbedaan. Kalau dalam ibadah kita tidak boleh neko-neko. Sholat subuh ya 2 rakaat, gak usah tambah-tambah. Ya, sholat dipakai bahasa Arab, tidak boleh pakai bahasa Indonesia. Contohnya seperti itu. Tapi dalam konteks muamalah justru kita boleh berinovasi. Ya, nah di sini maka justru kita boleh berinovasi. Ini salah satu dasar yang menyatakan bahwa jual beli itu online itu oke. Karena memang tidak ada dalil yang melarangnya. Ada. Innal bai'u online haramun nggak ada kan? Innamal bai'u online haramun nggak ada. Nah, ini. Maka dengan pertama dengan kasus ini akan maka salah satu terkuat. Ya, terkuat bahwa jual beli online is okay. Kemudian next, jadi namun walaupun di sana adalah adanya satu ketentuan, ya, yang diberikan kebebasan manusia untuk berinovasi dalam hal kegiatan akad. Ya tadi kan boleh ya, jual beli online boleh, ya. Tapi tentu saja adalah pertama, kalau kita mengikuti prinsip-prinsip muamalah, yang pertama tadi kaidah tadi bahwa dalam hukum asal dalam muamalah adalah mubah selama belum ada dalil yang mengharamkan. Nah, jadi kalau belum ada dalil yang mengharamkan, oke, kita dipacu untuk melakukan inovasi termasuk adalah dengan cara jual beli online. Nah, ini. Kemudian prinsip berikutnya adalah muamalah dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Nah, ini ketika kalian ini adalah melakukan jual beli online, biasanya bentuk daripada persetujuan adalah dengan cara klik, gitu ya. Kalau di kalian mendapatkan postingan, oh ini gambar ini bagus ini. Nah biasanya kalau mbak-mbak ini lebih pada fashion, ya dah, alat make up, ya dah, gitu ya. Oh ini bagus, murah ini. Kemudian dilihat berapa harganya. Kemudian ketika kita sudah, kita klik untuk membelinya. Nah, ini adalah sebagai wujud daripada adanya persetujuan. Ya, persetujuan walaupun tidak dilafalkan. Jadi ada semacam konsep akad yang di sana ijab kabulnya tidak perlu adanya pernyataan.
Gitu. Kalau di pasar, ini berapa mbok? Sayur ini harganya 1.000. Nah, kemudian ditawar, nggak oleh. Ya wes sudah mbak, saya beli, bayarnya satu ikat 1.000. Di sini ada diskobul, ada interaksi. Tapi ada satu akad yang tidak perlu adanya interaksi secara lisan. Namanya adalah akad mu'aqqah. Kalian pernah belanja di supermarket? Nah, di sana pakai tawar-menawar nggak? Nggak kan? Kalian datang kemudian lihat barang-barang dibutuhkan di display, di situ ada harganya, kamu ambil, kamu bawa ke kasir, gitu ya? Maka disitulah menunjukkan akad sudah terjadi, sudah sah. Ya, malah lucu ketika sampean tawar-menawar kasir, mbak ini dikurangi 500 toh mbak, malah lucu ya. Ini dari mana toh? Dari Mahat Al-Izza. Gitu kan? Jangan ya, jadi memang konsepnya seperti itu ya. Kemudian yang kedua, konsep muamalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan kanggotan. Ini yang prinsip ya, karena dalam konteks bermuamalah ini harus menjunjung nilai keadilan. Tidak boleh saling memberikan mandoro, tidak boleh saling merugikan. Nah ini. Kemudian yang berikutnya adalah walaupun secara hukum ini adalah sudah dibolehkan dengan jual beli online, ya, tapi di sana ada satu ketentuan sebenarnya. Ada ketentuan dalam jual beli ini atau dalam akad itu tidak boleh ada unsur riba. Kemudian tidak boleh ada tadlis. Dan tidak boleh ada unsur gharar dan tidak boleh ada maisir. Apa maisir? Judi. Judi itu diharamkan nggak? Ayat yang menyebutkan keharaman judi. Ayo, siapa yang tahu? Mana? Ada ayat yang tahu? Nggak tahu ya. Tapi ada yang tahu lagunya judi. Judi nggak ada yang tahu ya. Judi itu haram. Apapun jenis dan bentuk judi, hindarikan apa? Jauhi. Nah, gitu kan? Itu nggak boleh. Ini adalah prinsip dasar yang harus kita pegang dalam sebuah akad apapun. Ya, jadi dalam konteks akad apapun di sana harus adanya kerelaan kedua belah pihak, ada menjunjung nilai keadilan, ya, menghindari adanya kemadharatan dan tidak boleh ada unsur riba, tadlis, gharar dan maisir. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa itu riba? Ayo riba apa? Ada yang materi ada kan? Ada di materi nggak saya kasih dulu. Ada di sini ya, cuma ini naik. Nah, lalu bila ibadin di Muhammad bin Maliyati. Jadi sana ada ziyadah min rosimah. Jadi sana ada tambahan dari modal pokok. Adanya pertama harus ada tambahan yang ditetapkan oleh salah satu pihak. Nah, ini nggak boleh ada riba, ya. Nah, riba itu banyak macamnya. Kalau ini saya kasih dopres, macam-macam riba. Ada yang tahu? Di materi nggak ada kan? Ada nggak ya? Nggak ada. Ada yang tahu nggak riba? Macam-macam riba. Nggak ada. Ya. Jadi riba itu adalah tadi ya. Kelebihan harta yang ditetapkan oleh satu pihak, ya, atas modal yang telah diberikan. Ada kalanya riba terjadi karena akad hutang piutang, maka namanya riba qard dan riba jahiliyah. Kemudian ada riba yang terjadi dari akad jual beli, maka namanya riba fadl dan riba nasihah. Itu. Ya. Nah. Kemudian yang tidak boleh ada tadlis dalam jual beli online.
hati-hati. Ya, biasanya apa yang dijadikan tidak sama dengan apa yang diberikan. Nah, gitu kan. Banyak terjadi bahwa ada jual beli online karena tidak satu tempat, maka kita kadang tidak tahu ini keberadaan di mana. Banyak ya akun atau marketplace yang abal-abal. Ya, akhirnya apa? Kita sudah mengirim barang, mengirim uangnya, tapi barangnya tidak dikirim. Ya, nah ini karena di sana ada unsur penipuan di sana, nggak boleh. Jadi di sini adalah satu hal yang tidak diketahui oleh satu pihak yang nantinya ketidaktahuan itu mengakibatkan kerugian. Nah, nggak boleh teman-teman, habis nggak boleh. Kemudian tidak boleh adanya terus tidak boleh ada unsur boror dalam jual beli online. Ini juga tidak boleh ada unsur boror. Barangnya ini harus jelas. Ya, jadi boror itu incomplete information. Nah, jadi barangnya nggak jelas. Ya, nah, jadi boror di sini adalah mayakunu masdurul akibati, segala sesuatu yang tidak diketahui akibatnya. Ini boror ini contohnya itu loh. Membeli baju masih dalam kantong atau membeli barang yang masih dalam induk per induknya. Nah, itu tidak jelas apakah nanti objeknya itu adalah baik atau tidak, mati atau hidup. Nah, itu boror yang bisa mengakibatkan kerugian. Nah, dampaknya apa? Transaksi yang mengandung boror ini penzaliman atas satu pihak yang bertransaksi. Jadi boror itu dampak yang terjadi adalah kerugian atau mendolimi salah satu pihak. Kebanyakan biasanya ini adalah pihak pembeli atau pihak konsumen yang senantiasa menjadi korbannya. Baik, lanjut. Nah, boror ini ada kalanya adalah kuantitas, tidak sesuai timbangan atau takaran. Ya. Kemudian kualitas, terdapat ketidakjelasan pada kualitas barang. Nah, sekarang lagi tren adanya beras oplosan ya. Nah, ini menjadi sesuatu yang berbahaya karena di situ adalah tidak kejelasan, ada unsur boror terkait dengan objek beras itu. Karena di situ oplosan itu beras premium dicampur dengan beras yang nilainya ini lebih nilainya atau jenisnya lebih buruk, kemudian dioplos dianggap sebagai beras yang premium. Jadi harganya menjadi harga premium. Nah, ini kan menjadi kerugian bagi pihak beli. Kemudian harga, adanya dua harga dalam satu transaksi nggak boleh, ini juga harus jelas. Jadi kalau sesuatu beli barang ini harus jelas, ini mau tunai atau mau kredit. Ya, ini harus ada satu akad, nggak boleh dua-duanya dijadikan satu. Ini harus dalam satu akad saja. Kemudian tidak jelasan pada waktu penyerahan, ini juga jelas. Ini juga menjadi satu boror. Kapan barangnya mau dikirim? Nggak jelas. Nah, ini adalah juga salah satu bentuk boror. Nah, sekarang baik. Ya. Nah, kemudian maisir, judi atau qimar. Jadi maisir ini adalah bentuk permainan dalamnya dipersyaratkan salah seorang main menang maka ia akan mengambil keuntungan dari main yang kalah dan sebaliknya. Jadi prinsip judi ini adalah spekulasi dan hasil dari perjudian itu merupakan dari kesepakatan atau iuran kalian. Contohnya gini, sampean iuran 500 gitu. Kemudian main bekel lah, gitu ya. Nanti yang menang otomatis nanti mendapatkan dana yang dikumpul dari kalian. Ini juga merupakan satu judi. Jadi intinya judi ini adalah tadi adanya kesepakatan berikan modal ketika nanti yang menang ini akan mendapatkan barang atau harta dari kalian. Nah, ini konsepnya judi seperti itu. Baik, kita next
sekarang kita langsung fokus kepada jual beli online. Secara legalitas jual beli online itu diatur oleh negara. Ya, dalam kitab undang-undang perdata ini ada juga diatur terkait dengan jual beli. Kemudian dalam undang-undang perlindungan konsumen ini juga dijamin bahwa di sana boleh dilakukan jual beli baik dengan cara tradisional maupun cara digital. Kemudian termasuk dalam fatwa di SMI nomor 146 tentang online shop ini juga diakui. Cuma di sini adalah manakala online shop ini adalah dilakukan, maka harus mengikuti ketentuan-ketentuan syariah, ketentuan-ketentuan fatwa ini. Nah, kalau kita lihat secara operasionalnya bahwa yang paling banyak online shop ini adalah akarnya apa? Jual beli ya, jual beli. Maka di sini adalah kita kita jual beli yang bagaimanakah yang dalam konteks fikih muamalah atau hukum Islam ini adalah diperbolehkan. Kan online itu hanya medianya kan ya, dia menggunakan teknologi ya. Namun yang pokok dalam hal ini adalah unsur-unsur dalam bertransaksi jual beli ini yang harus dipenuhi. Jadi yang pokok di sini adalah dalam jual beli online, kalau konsepnya ada jual beli, maka jual belinya harus sesuai dengan syariat atau sah. Ya, nah bagaimana untuk menjadikan jual beli yang sah itu? Ya, jadi karena jual beli itu pada hakikatnya adanya mubadalatu syai' bi syai' nafsu syai'. Adanya pertukaran barang dengan barang yang di sana mengakibatkan perpindahan hak milik yang sifatnya mutlak dan tidak terbatas. Maka nggak boleh jual beli. Ini laptopku tak dol, nggak boleh ya, tapi kayak seminggu. Ini nggak boleh jual beli kayak gitu. Jual beli ini adalah mengakibatkan perpindahan hak milik yang sifatnya mutlak, tidak boleh dibatasi. Kalau ini adalah dibatasi, maka menjadi akadnya berubah. Menjadi akad apa? Akad apa? Sewa menyewa dalam teori muamalah kita dengan akad apa? Sewa menyewa iya. Ulo biar nanti paham, masuk aja nanti di prodi gitu. Apa? Ijazah. Apa? Aduh, gimana ini ya? Tadi kan ganti ya nanti ya. Jadi ini sifatnya kalau terbatas, karena namanya bukan jual beli tapi ijazah atau sewa menyewa. Nah sekarang pertanyaannya biar gak muspel ya, apa yang disebut dengan sewa menyewa? Tahu nggak? Al-ijarah adalah tahu nggak? Sewa menyewa adalah makanya penting kalian harus tahu kalau ingin nanti akan biar paham dengan ekonomi syariah, kuliahlah di prodi hukum ekonomi syariah gitu. Apa? Ada yang bisa? Oh, baik, kita lanjutkan. Nah sekarang adalah jual beli. Yang pokok untuk menjadikan akad jual beli baik online atau tidak, yang penting untuk menjadikan akad itu sah, maka harus terpenuhi rukun dan syarat. Ada yang tahu membedakan antara rukun dan syarat? Ayo, kalau rukun itu apa, kalau syarat apa? Ayo, Bu. Sudah nggak tahu? Orang bisik-bisik, kayak lagunya lebih suka isi bisik-bisik tetangga. Apa? Nggak tahu? Apa? Kalau rukun itu kalau dilaksanain itu kalau nggak salah satu nggak dilaksanain itu nggak sah. Jadi kalau syarat itu ya
Ayo, kurang titik. Kalau syarat, Ya bisa dilaksanain, bisa enggak harus dilaksanain. Kalau dari dilaksanain apa gitu? jadi kalau rukun ini adalah unsur-unsur yang harus ada dalam akad. Manakala tidak terpenuhi mengakibatkan akadnya tidak sah, dianggap akad itu tidak ada. Dan syarat menjadikan akad itu apa? Tergantung ya. Tapi dampaknya adalah menjadikan akad yang fasid. Akhirnya rusak dan dilarang untuk dilakukan. Oke, ini silakan. Tapi makanya kalau benar tak kasih hadiah yang gede lah ya. Separuh tak kasih siji, tak kasih yang kecil, ya. Nah, di sini adalah rukun dari akad, ya. Sesuatu yang harus ada dalam sebuah transaksi jual beli online ini adalah dua pihak yang berakad, yakni penjual dan pembeli, ya toh. Kemudian adanya ijab kabul. Maka kalau jual beli online, tadi ijab kabulnya adalah sifatnya adalah mu'athaf tadi ya. Jadi dengan tindakan Anda mengeklik beli atau apa namanya? Kalau dalam aplikasi apa? Check out. Nah, itu merupakan apa namanya? Salah satu bentuk bahwa itu adalah sudah disetujui. Nah, ini. Kemudian yang ketiga ada objek atau barang. Ya, ini harus ada barang. Barangnya harus jelas. Maka dalam jual beli online biasanya pihak penjual akan mendeskripsikan ya terkait dengan barang yang dijual. Ya, ini. Maka di sini adalah kalau dalam ketentuan fatwa biasa MUI, pihak penjual harus dengan jujur untuk mendeskripsikan, menjelaskan terkait dengan objek yang diperjualbelikan. Nah, ini yang jelas. Kemudian yang keempat ada nilai tukar. Ya, ada harganya. Nah, biasanya kan dalam marketplace kan ada, ya, baik di Shopee atau di Tokopedia, ya, itu harganya sekian. Ini harus jelas, ya. Nanti kalau tidak ada harganya itu ada unsur gharar di situ. Ya, maka harganya harus jelas. Ini terkait dengan rukunnya yang harus ada dalam transaksi jual beli, baik tradisional maupun dengan digital. Nah, sekarang naik syaratnya. Ya, syarat pertama adalah subjek hukumnya atau akidah pihak yang melakukan jual beli ini harus baligh, ya, dan mursyid. Apa bedanya baligh dan mursyid? Dia tahu. Atau mumayyiz. What difference? Can you tell me about baligh dan mumayyiz? Apa bedanya? Kalau baligh diukur dari aspek biologisnya, umur, ya. Kalau mumayyiz diukur dari aspek kedewasaannya, ya, kedewasaan pikirnya. Maka dalam jual beli tidak hanya baligh saja, harus mumayyiz, adanya kecerdasan untuk membuat akad. Mengapa harus seperti itu? Tidak hanya baligh. Ya, kalau dalam ibadah kan hanya baligh ya syaratnya ya. Tapi dalam muamalah karena ini adanya interaksi yang menimbulkan hak dan kewajiban, maka di sini dibutuhkan pihak yang melakukan jual beli harus cerdas, harus bisa melakukan akad jual beli. Mergane lek cerdas kan diapusi, ya, diapusi. Maka dia ada standar, harus mumayyiz dan berakal sehat. Kemudian yang kedua dalam transaksi jual beli ini harus orang berbeda. Nggak boleh sampean yang dodol, sampean yang toko, ya. Nggak terjadi perbedaan hak milik, ya. Nggak boleh. Maka harus ada orang yang berbeda. Ini terkait dengan kalau dalam jual beli online no problem ya. Ya, jadi ada pihak yang menjual dan pihak yang beli. Tapi bisa jadi sampean adalah penjualnya,
ya punya akun ya kemudian jual sendiri, ya itu tidak boleh, ya tidak boleh jual belinya tidak melakukan perpindahan hak milik. Kemudian ijab kabul, ya dalam transaksi ini tadi ya saya katakan kalau dalam tradisional adalah dengan lisan face to face, ya bisa tukar menawar. Maka dalam jual beli online ini adalah karena jarak yang tidak dalam satu majelis, ya satunya ada di Jakarta, satunya di Kartosuro di Surakarta, hanya melihat media, ya maka di sini adalah ijab kabul tadi dengan cara mu'akkad dari dengan check out. Cuma di sana harus ada kesesuaian. Kalau di sana akarnya saya menjual satu fashion dengan seharga 300.000. Nah, kemudian kamu check out klik, oke. Ini adalah sudah merupakan adanya interaksi